Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan studi kasus tentang tenaga kerja asing di Indonesia. Permasalahan, kehadiran para tenaga kerja tidak hanya karena adanya pengiriman dari negara asal, melainkan juga karena ada permintaan dari negara yang dituju. Karena permintaan akan selalu hadir jika ada penawaran. Begitu juga sebaliknya. Terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud di atas tidak hanya terjadi akhir-akhir ini saja, melainkan sudah sejak dahulu meski arus migrasi dari maupun menuju negara Indonesia belum begitu secepat sekarang ini. Permasalahan yang timbul sehubungan dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia adalah pelanggaran izin tinggal dan izin kerja. Dalam paspor para tenaga kerja asing ini tertulis bahwa izin yang diberikan pemerintah Indonesia oleh pihak imigrasi adalah untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing di Indonesia dengan jabatan dan waktu tertentu, bahkan hanya sebagai turis. Tidak jarang para perusahaan pengguna seringkali menyembunyikan tenaga kerja asing ilegal ini. Syarat tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh tenaga kerja asing. Yang kedua, memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 tahun. Yang ketiga, membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TM pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 bulan. Yang kelima, memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia. Dan yang terakhir, kepesertaan jaminan sosial nasional bagi tenaga kerja asing yang bekerja lebih dari 6 bulan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Afik Jason. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Chandra, yaitu mengenai syarat. Yang kedua yaitu syarat. Untuk melindungi hak warga negara Indonesia dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, maka untuk pekerjaan-pekerjaan yang mampu diisi tenaga kerja Indonesia tidak diizinkan diduduki TKA, sehingga penggunaan TKA bersifat sementara selama tenaga kerja Indonesia belum mampu melaksanakan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, TKA yang akan dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu Pasal 42 Ayat 4 UUD nomor 13 tahun 2013. Nah, di sini ada TKA yang hanya boleh mengambil pekerjaan yang memerlukan keahlian atau skill jobs jika ada. Pekerjaan asing yang bekerja kasar maka dari mana? Itu pun asalnya sudah pasti kasus pelanggaran. Ada dua jenis pelanggaran yang bisa dilakukan TKA. Pertama, ada pelanggaran yang biasa disebut dengan imigrasi, yaitu jika pekerja asing tersebut tidak mempunyai izin tempat tinggal atau izin tinggalnya kadaluarsa atau overstayed. Untuk kasus ini, pemeriksaan penegakan hukum dilakukan oleh pengawas imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Jenis pelanggaran kedua yaitu jika ada TKA bekerja di wilayah Indonesia tanpa mengantongi izin kerja atau punya izin kerja tapi penggunanya tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. Misalnya, izin kerja Mr. X atas nama PT A, tapi kenyataannya yang bersangkutan bekerja untuk PT B. Nah, di sini ada beberapa faktor. Saya akan menjelaskan faktor penyebab yang pertama, yaitu banyaknya isu mengenai masuknya sejumlah tenaga kerja asing atau biasa disebut dengan TKA yang berasal dari Cina ke tanah air membuat sejumlah masyarakat resah. Kemudian hal ini terjadi karena masyarakat tidak memahami hubungan ekonomi Indonesia dengan Cina. Kepadatan penduduk Cina yang mencapai 1,2 miliar jiwa membuat Tiongkok kekurangan lapangan kerja di dalam negeri. Selanjutnya, oleh karena itu,
Cina melakukan negosiasi dalam setiap kerjasama yang dilakukan dengan negara-negara lain untuk menggunakan tenaga kerja dari negaranya. Sekian penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Amanda. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Afik tentang faktor penyebab. Yang pertama, itu ada Heri Sudarmanto mengatakan Indonesia masih mengalami ketergantungan dengan peralatan asal Cina, khususnya untuk alat-alat berat. Dan yang kedua, hal ini terjadi karena masyarakat tidak memahami hubungan ekonomi Indonesia dengan Cina. Kepadatan penduduk Cina yang mencapai 1,2 miliar jiwa membuat Tiongkok kekurangan lapangan kerja di dalam negeri, sehingga perlu TKA asal Cina untuk menjalankan alat-alat tersebut. Dan yang terakhir yaitu, apalagi penjelasan penggunaan alat kebanyakan menggunakan bahasa Cina di Indonesia. Pemerintah Cina memiliki kebijakan bahwa penanaman investasi di luar negaranya harus diikuti dengan ekspor tenaga kerja. Berdasarkan hasil penelitian di Provinsi DKI Jakarta bahwa maraknya tenaga kerja asing atau TKA, khususnya yang berasal dari Tiongkok yang masuk ke Indonesia menimbulkan persoalan terkait aktivitas mereka selama berada di wilayah Indonesia, dan adanya disparitas atau perbedaan jumlah TKA antara Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham, CQ Ditjen Imigrasi atau kisaran 31.000 orang dengan Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker sekitar 21.000 dari keseluruhan TKA di Indonesia yang berada di angka 70 ribuan. Selanjutnya yaitu solusi. Menurut kami, salah satu solusi yang dapat dilakukan Indonesia adalah mengubah negosiasi yang ditawarkan oleh Cina, dan beberapa kementerian yang terkait harus bisa mengambil sikap tegas. Dan yang kedua, pada waktu negosiasi jangan ada syarat seperti itu, karena bagi kita, rakyat Indonesia juga butuh lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia. Dan yang terakhir, itu ada Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Teknis yang menggunakan dana pinjaman dari pemerintah Cina harus dapat melihat permasalahan perbedaan pekerja Indonesia dengan TKA Cina. Saya Dewi Aryatna akan melanjutkan penjelasan dari Amanda, yaitu tentang solusi. Selanjutnya, pemerintah dapat mengutamakan pekerja lokal dalam mendapatkan pekerjaan di proyek infrastruktur yang bekerja sama dengan Tiongkok. Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM yang berfokus pada Ditjen Keimigrasian. Para tenaga kerja Cina ini dapat dikatakan ilegal karena tidak memiliki izin imigrasi. Akan tetapi, mereka itu termasuk dalam satu paket hasil negosiasi kerjasama. Selanjutnya, peranan-peranan kementerian dalam kasus ini harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai tenaga kerja Indonesia tidak mendapat pekerjaan di negeri sendiri. Selanjutnya adalah kesimpulan. Serbuan tenaga kerja asing ke Indonesia menjadi polemik yang membuat masyarakat khawatir. Kondisi ini merupakan bentuk ancaman di bidang ekonomi yang akan mempengaruhi di era globalisasi saat ini, menuntut di setiap negara untuk siap dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman di segala bidang. Salah satu tantangan di bidang ekonomi adalah semakin mudahnya tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia. Hal ini tentu saja akan semakin mempersempit kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Persaingan di bidang ketenagakerjaan akan semakin ketat. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.